Anies jadi Gubernur DKI Jakarta hampir 3 tahun. Di luar wabah COVID-19, apa yang sudah dilakukan Anies buat Jakarta? Banjirnya masih ada, macetnya masih ada, pedagang kaki lima di trotoar masih ada. Janji rumahnya buat warga miskin seperti yang disampaikan oleh Nenowarisman mungkin ada, tapi di alam lain, sehingga tak pernah kelihatan. Warga kekurangan fasilitas WC yang memadai masih ada. Gerombolan kadrun dan anak sekolah demo pun masih ada. Ketika pandemi melanda, apa yang dilakukan Anies? Ngomong, bicara, alias bermain kata-kata saja. Cari panggung, konferensi pers hampir tiap hari. Di balai kota nggak keluar dari sana. Yang penting kan Anies sukses. Sukses tampil di media. Sukses menjual kata-kata seakan hanya dia kepala daerah yang bekerja di Indonesia. Tak frustasi melihat kerja pemerintah pusat, sehingga masuk ke media asing sembari dipuja-puja, disamakan dengan wali kota New York. Padahal media asing itu bisa saja membawa agenda lain, agenda untuk melemahkan Presiden Republik Indonesia. Karena yang namanya Presiden Jokowi punya nyali gede terhadap negara-negara asing. Kembali ke nasib buruk warga Jakarta. Selama masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat selalu disalahkan sebagai warga yang bandel, nggak pakai masker dan tak mau jaga jarak. Kasihan juga ya. Sudah ada wabah penyakit, perekonomian melambat, disalahkan melulu jadi biang penyebaran COVID-19. Memang masyarakat kita disiplinnya kurang, namun itu juga tergantung sama pemimpinnya. Gimana minta masyarakat disiplin kalau pemimpinnya pun tidak disiplin? Mencela-mencele, ketahuan berpihak pada satu kelompok, gerombolan saja. Tanya Anies, kenapa gerombolan 212 tetap dapat izin demo? Padahal katanya selama pandemi ada larangan berkerumun dan berkumpul. Pesta kawin saja dibubarkan, kok demo malah dipelihara? Sementara kepala daerah lain turun ke pasar mengatur agar pedagang jaga jarak dan pakai masker, mengunjungi masjid-masjid memastikan ada tanda jaga jarak di lantai masjid, juga ke mal memastikan protokol kesehatan ditaati. Anies malah main ke kebun binatang dan ke rumahnya Fadlizon. Gimana minta dan ngajari agar masyarakat Jakarta jadi disiplin menaati protokol kesehatan jika dia sendiri tidak bisa memberikan tauladan? Sebuah pernyataan epik netizen masih terngiang di kuping kita. Makanya pilih gubernur dari zona prestasi, bukan dari zona demonstrasi. Sebuah pernyataan yang telak sekali mengenai Anies dan JKT58. Oke, kita sudah move on kok dari urusan pilkada, tapi dampaknya itu makin lama makin kena juga. Menyentuh 100% warga Jakarta, seakan semuanya kena azab gara-gara salah pilih gubernurnya. Pertama, terungkap dari data Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa ekonomi Jakarta lebih buruk daripada ekonomi nasional. Sementara perekonomian nasional turunnya di angka 5,32%, Jakarta nggak mau kalah. Dia lebih turun lagi di angka 8,22%. Katanya sudah mengantisipasi COVID-19 sejak Januari. Katanya Anies siap memfasilitasi kegiatan perekonomian Jakarta. Katanya mau bantu penumbuhan usaha mikro dan menengah agar bangkit lagi. Katanya Jakarta sebagai pusat perekonomian akan memainkan peran besar di Indonesia selama pandemi. Lah ini kondisinya malah lebih buruk dari kondisi nasional. Itu uang bayar fee Formula E bisa balik nggak? Uang sejumlah 560 miliar rupiah itu bisa ngasih makan jutaan warga Jakarta loh. Atau bisa digunakan buat modal usaha atau banyak hal lain yang lebih berguna. Kedua, ini nih, mencela-mencela lagi dan ketahuan nggak dikerjain sebelumnya. Tentang urusan banjir. Dilansir dari akura.co, Anies mengakui bahwa pihaknya hingga kini belum punya aturan baku yang mengatur penanganan kawasan langganan banjir.
Bahkan bagaimana penanganan korban banjir dan pengungsi? What? Tidak ada SOP baku yang digunakan untuk masyarakat di sekitar situ, sampai pada saat penanganan pengungsinya pun itu setiap tahun kita buat seakan baru banjir pertama kali, kata Anies. Kita merasa banjir ini rutin, tapi pada saat yang sama cara kita merespons banjir itu eksidental, pungkasnya. Terus Pak Anies, selama 2,5 tahun ngurusin Jakarta kemarin-kemarin itu ngapain aja? Kenapa tidak bikin SOP yang sesuai dengan kondisi masing-masing tempat? Bikin SOP doang loh ya, tepok jidat deh kita. Di artikel berita yang sama, Anies menyebut bahwa anggaran banjir akan diambil dari pinjaman 12,5 triliun rupiah dari pemerintah pusat, karena duit Pemprov sudah dialihkan ke COVID-19. Padahal dalam berita sebelumnya, pada bulan Juni lalu, Anies mengatakan bahwa masih ada anggaran buat penanggulangan banjir. Kebiasaan main kata-kata, mencela-mencele melulu. Ketiga, nah ini soal COVID-19. Sepertinya Jakarta malah ingin terus jadi nomor 1 dalam penyebaran COVID-19. Angkanya terus bertambah, tapi kebijakan yang diambil malah kontraproduktif. Ini dikritik habis oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Yang disorot sekarang adalah penerapan ganjil genap. Katanya buat menanggulangi kemacetan. Terus warga Jakarta sengaja disuruh memenuhi kendaraan umum. Resiko penyebaran COVID-19 di kendaraan umum kan tinggi. Lebih baik kena macet di dalam kendaraan sendiri ketimbang berjejal di dalam transportasi umum kan? Jika ganjil genap diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan. Jelas anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Antoni Winza. Mungkin Pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat, pungkas Antoni. Atau mungkin sudah kehilangan akal sehat. Angka penularan COVID-19 yang tinggi saja disyukuri kok. Bagaimana menurut Anda?